What's up everyone, aku Suna here dan aduh anjir ini udah berapa kali ya aku ngetik video ya anjir. Oke, so jadi kita hari ini akan mengkomparasi mengcompare antara Laravel 10 dan Laravel 11 kali ini guys. Nah, jadi Laravel 11 ini buat kalian yang nggak tahu em, adalah salah satu edisi terbaru, salah satu framework edisi terbaru dari Laravel edisi terbaru dari Laravel gitu ya guys ya. Dan Laravel yang sekarang itu yang sudah kita gunakan itu sekarang sudah ke Laravel 10 dan minggu depan atau mungkin bulan Maret 2020 bulan Maret tahun ini akan Laravel 11 sudah dirilis ke kalayak developers ya guys ya. Nah, dan di sini sih kalau dibilangnya sih Laravel di kuartal pertama 2024 kalau dibayangin kalau menurut Laravel News ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran sama apa namanya Laravel 11, kalau misalnya kalian mau pengen mencoba hal baru atau apapun itu, kalian bisa ke pakai komen ini atau di bawahnya ya guys ya. Dev Master, oke? Okay? So ya, jadi kita hari ini akan sama lagi satu kan kalau Laravel 11 ini dia pakai di Laravel 10 kan sekarang udah pakai 8.1 PHP versi 8.1 sampai 8.2. Nah, sekarang Laravel 11 harus sudah menggunakan 8.2 sampai 8.3 ya guys ya per hari ini. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa download di bagian sini kalau untuk pengguna Windows ya guys ya. Kalau untuk pengguna MacBook atau Linux mungkin kalian menyesuaikan aja. Kalau di sini aku saranin sih pakai yang non thread safe sih guys ya, karena kalau yang thread safe ini kalian nggak bisa menggunakan plugins atau package dari Laravel yang itu sendiri. Apalagi apalagi kalau misalnya kalian pakai Laravel eh, penuh akan penuh akan plugins atau akan penuh akan packages segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai thread safe ada beberapa package yang nggak bisa kalian install atau kalian nggak bisa gunakan. Tapi kalau non thread safe ini aku saranin pakai non thread safe guys, karena non thread safe ini memang terlihat sangat tidak non thread safe, tidak safe, tapi bisa mendukung beberapa packages atau beberapa packages atau beberapa plugins ya guys ya. Beberapa plugins yang bisa kalian gunakan untuk menunjang project kalian seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja ke bagian komparasi ya guys ya. Nah, jadi di sini aku pakai PHP Storm. Jadi PHP Storm ini merupakan salah satu IDE mahal ya. IDE mahal yang bisa kalian beli juga tentunya, bisa kalian beli tentunya juga di salah satu tempat JetBrains trusted gitu ya. Aku cuman belinya setahun aja, sekedar tips. Oke, jadi di Laravel 11 ini kalian di bagian .env, kalau misalnya di bagian env kan di Laravel 10 kan sekarang udah masih bisa pakai menggunakan MySQL. Kalau di env kalau untuk Laravel 11 di sini Laravel 11 sudah menggunakan SQLite ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita merujuk ke bagian sini di bagian mana ya? Di bagian perubahan ya. Kalau misalnya kalian merujuk ke SQLite, oh bentar. Intinya apa namanya Laravel 11 ini sudah pakai yang namanya SQLite ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bisa merujuk ke bagian ke aplikasinya apa namanya ke blogs atau ke segala macamnya, kalian bisa cek di sana bahwa Laravel 11 sudah harus menggunakan bukan menggunakan SQLite gitu. Tapi aku di sini aku rubah ke MySQL karena aku di sini pakai MySQL guys. Karena aku masih belum bisa pakai SQLite, jadi aku harus belajar dulu pakai SQLite. Karena memang jujur aku masih belum bisa pakai SQLite atau pakai database lain gitu. Oke, so kita akan ke pertama kita ke bagian app dulu. Kita lihat di bagian app ada konsol. Terus kita ke bagian app di Laravel 11 dan ternyata konsol sudah nggak ada di Laravel 11 guys ya. Jadi kalau misalnya kalian cek di sini konsol nggak ada, di sini konsol ada, di sini malahan konsolnya nggak ada. Terus kita ke exceptions. Ternyata di sini ada exceptions, ternyata di sini nggak ada exceptions guys. Kita ke HTTP, middleware juga nggak ada, ternyata controllers juga sudah ada, ternyata masih ada. Lanjut kita ke bagian sama ternyata middleware lagi satu juga nggak ada di sini. Oke, terus kita ke models masih ada user, providers. Sekarang providernya cuman ada app service provider aja.
Oke, ini interesting sih menurutku sih karena, out service provider juga kita nggak perlu pakai, broadcast service juga sama event, route apa segala macam ini kita nggak perlu juga, tapi cuma kita perlunya tuh app service provider aja. Interesting sih menurutku karena, mungkin akan jadi opsional sih kalau misalnya kalian perlu misalnya, biasanya sih kalau kalian mau bikin kayak, notification atau notifikasi atau, apa namanya, live apa kalau misalnya live lagi monitoring apa segala macam, kalian bisa pakai broadcast sih, guys. Tapi, kalau misalnya tapi sayangnya sih kalau untuk project ini paling pakai plugin, paling pakai package ya, guys, ya, kalau misalnya menurutku ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah selesai di bagian app. Kita, kita selesai di bagian app. Kita tutup dulu. Kita ke bagian bootstrap. Kita ke bagian bootstrap masih ternyata masih ada dan cache. Kita perlu cache, gig ignore, package dan services. Ternyata masih ada. Dan di sini app.php masih ada. Ternyata ditambahin providers di sini, guys. Karena providers di sini kita merujuk ke bagian providers di sini, app service provider di sini. Gitu. Oke, ternyata ada penambahan di Laravel 11. Terus kita ke config. Ternyata config-nya nggak ada. Config di sini kan semua file config-nya ada nih semua kayak app, out, broadcasting. Terus di sini ternyata dihapus. Ternyata nggak ada di sini di bagian config. Oke. Terus kita lanjut ke database. Kita ke folder factories. Di sini ada user factory. Kalau di user 11 masih ada. Migrations, ya seperti biasa. Migrationnya apa ini kurang? Oh, ternyata udah dirubah nih 001 nih. Ini 2014, 2019, 2019 di sini. Kalau di sini 001, 01, 01. Oke. Users, jobs, cache sama users. Di sini apa ya? Di sini apa ya nih, guys ya? Create users ya. Users, password, failed job sama personal access token. Oke. Jadi cache user. Oke. Oh, iya 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 iya. Oh, di sini tambahin lagi, guys. Oke, jadi kalau misalnya kita perbesar ya di sini dilengkapin semuanya. Password resetnya di sini semua udah ada, password reset sama sessionsnya. Wow, oke. This is interesting karena di bagian sessions ini kan kita biasanya pakai apa ya, di bagian iya sih di bagian users juga sih. Cuman kalau misalnya kita cek di bagian sini ternyata ada sessionsnya sama password resetnya. Oh, password resetnya langsung di bagian users ya. Oke. Jadi di sini apa namanya, kita dibuatin separation gitu. Di Laravel 10 ya, guys ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut kita ke bagian seeders. Seperti biasa kita akan ke bagian seeders. Ada database seeders seperti biasa sudah ada di sini. Otomatis. Terus kita lanjut ke bagian publik. Apakah ada publik di sini? Ternyata masih ada publiknya. Emang paling penting sih di sini. Kalau misalnya kalian mau ngedeploy aplikasi, kalian pelarinya pasti ke publik. Oke, kita lanjut ke resource, CSS, JS, sama views. Kalau di bagian sini masih ada sama. Terus di bagian roots sekarang. Oke, kita ke bagian roots. Apakah ada? Ternyata API sama channelsnya nggak ada di sini, guys. Ternyata konsol sama web aja. Ya, web sih routing lebih penting sih. Routing sangat penting ya di sini ya, guys ya. Kalau misalnya kalian mau pindah-pindah file, pindah-pindah pages apa segala macam, kalian perlu ke web.php gitu. Terus kita ke storage, apa aja yang ada, kita ke bagian app, framework sama cache, kita cek publik, framework sama logs. Oke, hampir sama. Terus test, ada unit testingnya juga, feature, oke, example test masih ada, example test oke. Terus kita ke vendor, apa aja yang sudah ada, bin, brick, apalah segala macamnya gitulah pokoknya. Oke, Foku, Web Mozart, par.io masih ada. Oke, par.io masih ada. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, untuk untuk pembandingan antara Laravel 10 sama Laravel 11. Dan yang paling concern sih menurutku sih bagian config di bagian config sama di bagian mana ya tadi ya, yang bagian database, bukan, bagian mana ya tadi ya, sebentar, bagian providers, sama di bagian providers sih kalau menurutku sih, karena
Ini kayaknya jadi opsional deh kalau misalnya kalian perlu ini ya, misalnya kayak broadcast atau event atau root service provider ini kayaknya perlu, kayak ini opsional sih. Karena mungkin kayaknya ya, karena mungkin tuh kita nggak perlu apa yang kita perlu tuh, apa yang kita nggak perlu tuh ada di sini gitu loh. Dan ya menurutku bisa jadi opsional kalau untuk kalian yang pengen apa namanya, kalau misalnya aplikasi kalian tuh perlu yang namanya push notifications apa segala macam, kalian perlu broadcast service. Ya kurang lebih seperti itu sih guys untuk apa namanya, untuk komparasi hari ini. Dan mungkin pesanku satu sih, di bagian sini juga ada beberapa pemberitahuan juga apa aja yang kurang, apa aja dikurangin, apa aja ditambahin. Dan di bagian sini ada Benjamin Crozat juga yang jadi salah satu kontributor dari Laravel juga dan paling terkenal banget kontribusinya terhadap Laravel. Dan ya jadi kurang lebih seperti itu sih guys untuk hari ini ya. Karena memang dari sekian banyak framework, dari sekian banyak apa namanya, push notification framework, ternyata Laravel masih masih bisa bertahan hingga sekarang sih. So ya jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Video kali ini durasinya 11 menit ya guys ya. Thank you banget untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir ke video yang ya bisa dibilang kurang jelas ini, tapi em, aku berusaha untuk menjadi apa namanya, menjadi pionir, anjay pionir gak tuh. Menjadi seorang web dev juga, karena teman-teman semuanya pasti udah pada tahu lah kalau apa namanya, kalau Laravel tuh masih kurang di Indonesia gitu. Dan mungkin aku bisa jadi, dan mungkin aku bakal memberitahukan juga untuk teman-teman semuanya bagaimana caranya bikin tutorial ngoding atau tutorial bikin website pakai Laravel gitu. So thank you guys so much untuk kalian semua yang sudah mampir ke videoku ya, untuk menyempatkan waktu kurang lebih 15 menit ini, kurang lebih 15 menit untuk teman-teman semuanya yang pada nonton. And thank you guys so much untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. And I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. As always, jangan lupa comment, subscribe, anjir. Sampai kedua kali ya. Thank you guys so much untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye.